Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini, Senin 23 Mei 2022, untuk melangsungkan seminar proposal. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar proposal saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Perawati, NIM 190103040193. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Tingkat Penerimaan Diri pada Pasien Lupus Eritematosus Sistemik atau SLE di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Di era globalisasi sekarang ini, setiap orang memiliki akses informasi tentang penyakit. Mengetahui tentang suatu penyakit membuat kita semakin waspada dengan penyakit yang kita derita. Informasi sekarang mudah diakses, bahkan untuk penyakit langka sekalipun. Kemudahan akses informasi terkini membuat semakin terbukanya informasi tentang penyakit yang diderita masyarakat, sehingga semakin membuat kita awas dan mengerti kondisi pasien. Di antara banyak penyakit kronis yang kurang dikenal adalah penyakit autoimun, yang merupakan salah satu penyakit kronis yang banyak diderita. Autoimunitas memiliki banyak pasien, dan meskipun jumlah penyakit yang diklasifikasikan sebagai penyakit autoimun sangat banyak, bahkan mencapai lebih dari 100 penyakit. Hal ini tidak lantas membuat autoimun menjadi dikenal masyarakat luas, kecuali masyarakat yang ada orang di sekitarnya menjadi penyintas autoimun juga. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Beberapa di antaranya menunjukkan gejala serupa seperti kelelahan, nyeri otot, dan demam. Sistem kekebalan biasanya membantu melindungi tubuh dari serangan spesies asing, seperti bakteri dan virus. Ketika diserang oleh spesies asing, sistem kekebalan melepaskan protein yang disebut antibodi untuk melawan dan mencegah penyakit. Namun, pada orang dengan penyakit autoimun, sistem kekebalan menganggap sel sehat sebagai organisme asing, dan antibodi yang dilepaskan oleh sistem kekebalan menyerang sel-sel sehat tersebut. Autoimunitas dapat mempengaruhi hampir semua bagian tubuh, termasuk otak, saraf, otot, persendian, mata, jantung, dan paru-paru. Organ tumbuh tidak normal dan menyebabkan perubahan fungsi organ. Penyakit autoimun yang memperburuk dapat menyebabkan kerusakan dan peradangan pada sel-sel jaringan tubuh. Penyakit lupus adalah penyakit radang atau inflamasi yang multisistem yang penyebabnya diduga karena adanya perubahan sistem imun. Menurut Einstein 2011, ODAPUS atau istilah untuk menderita lupus memerlukan pengobatan seumur hidup. Meskipun lupus eritematosus sistemik sendiri sebenarnya bukan penyakit menular. Berbeda dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, lupus adalah penyakit di mana antibodi ini menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri daripada virus, bakteri, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Meskipun penyebab lupus tidak diketahui dengan jelas, penyakit ini bersifat hormonal karena kombinasi dari kelainan genetik dan faktor lingkungan diduga terlibat dalam perkembangan lupus, dan kebanyakan penderita lupus adalah wanita. Penerimaan diri pada ODAPUS adalah kondisi ketika para pasien menerima keadaannya, entah itu kelebihan maupun kekurangannya. Yang dalam hal ini adalah kenyataan bahwa ODAPUS menderita penyakit lupus. Dengan menerima kondisi yang dialami, diharapkan ODAPUS dapat menjalani hidup dengan lapang dada dan semangat tinggi untuk terus berobat dan mencapai masa remisi. Kondisi pada saat pasien bisa terlepas dari obat untuk sementara waktu. Penelitian yang akan dilakukan berasal dari teori serta riset dari penelitian terdahulu yang penelitian mereka digunakan sebagai penunjang dalam penelitian kali ini, yang mana pada pasien lupus sangat diperlukan penerimaan diri dalam menghadapi penyakit lupus agar terciptanya ketabahan dan dapat tercapainya keinginan untuk remisi. Lalu kerumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada proposal saya kali ini adalah bagaimana tingkat penerimaan diri pada pasien lupus eritematosus sistemik atau SLE di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin. Kemudian berikut adalah landasan teori saya, yaitu definisi penerimaan diri, definisi pasien, definisi autoimun, dan definisi lupus eritematosus sistemik. Di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya terdiri dari 3 penelitian, yaitu
Yang pertama dari Ratri Paramita dan kawan-kawan tahun 2013 dengan judul Pengaruh Penerimaan Diri Terhadap Penyesuaian Diri Penderita Lupus. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat dilihat bahwa subjek rata-rata memiliki penerimaan diri dan penyesuaian diri yang cukup tinggi. Sampel rata-rata berusia remaja akhir yang masih berada dalam usia belajar. Yang kedua dari Rizkinda Lelatul Lestari dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Hubungan Tingkat Penerimaan Diri dengan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Lupus di Yayasan Kupu Parahita Indonesia. Hasil penelitian tentang gambaran tingkat penerimaan diri pasien lupus Yayasan Kupu Parahita Indonesia menunjukkan bahwa dari 92 responden, mayoritas mempunyai tingkat penerimaan diri yang baik dengan tingkat penerimaan diri sedang pada 48 responden atau 52,20% dan tingkat penerimaan diri tinggi pada 34 responden atau 37%. Sebanyak 10 responden atau 10,80% lainnya punya tingkat penerimaan diri rendah. Dan yang ketiga dari Mitra Erlina Novianti tahun 2014 dengan judul Penerimaan Diri dan Daya Juang pada Wanita Penderita Sistemik Lupus Erythematosus atau SLE. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka diperoleh data mengenai proses penerimaan diri dan bentuk daya juang pada wanita penderita sistemik lupus erythematosus atau SLE. Responden RS menceritakan proses penerimaan diri yang dialaminya terlihat pada bentuk penyesuaian diri. Tindakan RS dilandasi oleh adanya keyakinan dan motivasi bahwa dirinya mampu menjalani kegiatan sebagai odapus. Lalu ada responden kedua, yaitu NM. Hingga pada saat ini, NM mengaku pasrah dengan kondisinya sebagai odapus. Hal ini terlihat dari penolakan NM ketika mendapat tawaran untuk membuat bros serta menyulam bersama odapus lain, karena NM tidak ingin dirinya bertambah sakit. Sedangkan pada responden ketiga, yaitu PR, berusaha untuk menyelesaikan diri dan menerima keadaannya. Hal ini terlihat dari sikap PR yang segera meminum steroid untuk mencegah lupusnya berkembang. Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, semuanya berkaitan dengan penerimaan diri para pasien penderita lupus. Lalu masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dan untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik keabsahan data adalah menggunakan teknik triangulasi. Lokasi penelitian yang saya lakukan adalah bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin, tepatnya di Subpoli Penyakit Dalam Rheumatologi. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu beberapa pasien lupus yang berobat di Pola Rheumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.